Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil mayamin. Baik kawan semua, pada setiap Jumat kita akan menyimak membaca tentang Matnawi, sebuah karya Jalaluddin Rumi. Sebuah buku yang sangat berpengaruh sampai hari ini, bahkan katanya di Amerika dan di Eropa mengalami Rumi fever, mengalami demam Rumi. Buku ini dianggap juga oleh beberapa sufi sebagai buku atau kitab suci dari Persia. Abdul Karim Soros bahkan menyebut Rumi sebagai the prophet of love, nabi cinta, karena inti dari ajaran Rumi kita tahu adalah cinta. Nah, salah satu karyanya yang paling utama yang kita akan insya Allah menyimak atau membaca untuk mengambil makna, katanya teks itu guru semakna, teks itu lapar makna. Jadi kita mencoba membaca teks Rumi ini dan mencoba menangkap maknanya, karena saya menganggap isi dari buku Matnawi bukan saja mengajarkan cinta, tapi rangkaian kisah-kisah yang bisa mengandung pesan moral yang tinggi ya, untuk diri kita. Nah, ada beberapa buku ya, yang sebenarnya karya ini ditulis dalam bahasa Parsi yang diterjemahkan. Saya mencari beberapa terjemahan dan ingin mendapatkan banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi terjemahan yang paling tua. Paling tidak ada dua buku yang saya dapat. Yang pertama adalah ini, The Matnawi of Jalaluddin, yang diterjemahkan oleh Reinhold Nicholson, ya, seorang ahli tasawuf. Sebenarnya jasa mengapa Rumi menjadi populer tidak lepas dari karya terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Salah satu adalah Nicholson. Nicholson menerjemahkannya pada tahun 1926. Nah, buku yang kedua yang menjadi rujukan kita adalah ini, Teachings of Rumi. Ini sebuah modifikasi, sebuah terjemahan juga dari karya Jalaluddin Rumi. Ya, buku ini lebih tua. Buku ini ditulis pada sekitar akhir ya, abad ke-18 ya. Dipublikasikan itu pada tahun 1898 ya. Maula Jalaluddin Rumi, translated from Urdu by Winfield ya. Winfield menerjemahkannya pada 1898. Nah, inilah beberapa terjemahannya. Tentu indah dalam bahasa Parsi, tapi karena saya tidak bisa berbahasa Parsi ya, bisanya hanya pernah belajar cara membaca, setelah itu berhenti. Nah, tapi yang utama buat kita adalah substansi dari buku itu, meskipun penerjemahannya berbeda, substansinya yang ingin kita petik. Nah, pada bagian pertama kisah di dalam buku Jalaluddin Rumi adalah tentang The Prince ya. Kalau buku ini mencermakannya The Prince and the Handmaid, The Prince and the Handmaid. Dia menerjemahkannya itu. Kalau Nicholson menerjemahkannya The King and the Handmaid, atau seorang raja atau pangeran dengan seorang pelayan. Ini kisah yang pertama di dalam Matnawi. Jadi Jalaluddin Rumi
Kisah dalam Matnawi pada bagian yang pertama, suatu hari ada seorang pangeran yang sedang berburu, ya. Ketika dia berburu, dia melihat seorang pelayan yang sangat cantik, seorang perempuan yang sangat cantik, handmaid, pelayan. Lalu ia mengajak pelayan itu untuk pergi buru, menemaninya berburu, dengan janji akan memberikan pelayan itu segenggam emas. Raja itu berjanji akan memberikannya segenggam emas kalau perempuan pelayan itu menemaninya berburu. Lalu beberapa waktu kemudian perempuan pelayan itu jatuh sakit. Kemudian raja itu mencarikan beberapa tabib, dan tabib mencoba mengobati pelayan perempuan itu, namun tidak sembuh-sembuh. Tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan pelayan itu. Lalu raja berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan jawaban doanya dengan mengirim, ya, seorang tabib, ya, dari surga. Kata Rumi, kisah Rumi ini sangat indah. Nah, tabib itu menyalahkan para tabib pendahulunya. Jadi tabib yang dikirim dari surga ini menyalahkan tentang diagnosa kan pada tabib yang pendahulunya. Lalu berdasarkan diagnosa tabib yang dikirim dari surga ini, pelayan perempuan ini yang jatuh sakit, karena jatuh cinta, katanya dia sakit ini karena jatuh cinta kepada goldsmith, kepada tukang emas dari Samarkand. Jadi perempuan, pelayan itu yang menemani raja berburu, itu yang jatuh, kemudian jatuh sakit itu, obatnya cuma satu, yaitu karena dia mencintai tukang emas dari Samarkand. Lalu raja sesuai arahan tabib ini, raja itu mengirim pelayan perempuan itu ke sana untuk dinikahkan dengan tukang emas itu, agar ia bisa sembuh, agar perempuan pelayan yang cantik itu bisa sembuh. Singkat cerita, lalu dinikahkanlah. Nah, selama 6 bulan pasangan pengantin tukang emas dan pelayan itu hidup bersama dengan harmonis dan bahagia. Namun kemudian tabib dari surga itu, karena sudah habis jangka waktunya, mendapat perintah ilahi untuk meracun, ya, tukang emas itu, sehingga tukang emas itu kekuatan, ketampanan tugas itu menjadi punah, menjadi hancur. Lalu pelayan itu tidak suka lagi dengan tukang emas itu. Pelayan perempuan cantik itu melihat tukang emas yang kuat dan ganteng itu hancur karena racun. Dia mulai tidak menyukai tukang emas itu, dan dia meninggalkannya, kembali kepada raja. Nah, kisah ini, kata Rumi, karena dalam kisah-kisah Matnawi para sufi banyak berkisah, itu ingin mengajarkan kita tentang hikmah, tentang pesan yang sangat agung. Lalu kata Rumi, ini sama dengan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Jadi kisah itu Rumi menyamakannya dengan kisah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail yang dia cintai. Atau juga kata Rumi, kisah ini sama juga dengan tindakan para malaikat pencabut nyawa dalam kisah pembunuhan hamba Musa pada zaman Nabi Musa. Nah, kata Rumi mengakhiri uraiannya, inilah
deskripsi cinta. Inilah penjelasan tentang cinta yang di atas kalkulasi manusia. Kita bisa bayangkan ketika seorang raja yang sangat menginginkan perempuan cantik itu memberikan emas, tapi perempuan itu kemudian jatuh sakit. Dia jatuh sakit dan setelah itu meninggal. Jatuh sakit dan setelah itu diketahui oleh tabib yang dikirim dari surga bahwa hanya bisa diobati kalau ia dinikahi dengan tukang emas dari Samarkand. Nah, Rumi menjelaskan itu. Itulah katanya deskripsi tentang cinta yang di luar kalkulasi pikiran manusia. Tapi kemudian cinta pelayan itu kepada tukang emas itu hilang, karena ketika tukang emas itu diracun dan kemudian kegantengan, kehebatannya pudar ya dan hancur. Lalu perempuan itu ingin kembali kepada sang raja. Nah, Rumi mengakhiri kisah itu dengan menulis puisi. Kita tahu Matnawi berisi kisah dan puisi-puisi Rumi. Nah, dan puisi itu saya coba terjemahkan. Cukup panjang, tapi di awal saja saya ingin terjemahkan. Yang pertama, seorang kekasih mungkin mendambakan cinta ini. Yang pertama puisi itu, cinta sejati, kata Rumi, dibuktikan melalui hati yang luka. Jadi cinta sejati dibuktikan melalui hati yang luka. Tidak ada rasa sakit seperti rasa sakit dalam hati. Rasa sakit karena cinta berbeda dari seluruh rasa sakit. Cinta adalah misteri ilahi. Jadi cinta sejati, cinta kepada Tuhan itu hanya bisa dibuktikan melalui hati yang luka. Nah, di dalam tasawuf, tingkat cinta yang paling tinggi ini dibuktikan dengan sacrifices. Bahwa kecintaan seperti Nabi Isa atau Yesus kepada Tuhan itu dibuktikan melalui apa yang kita kenal sebagai penyaliban. Bahwa kematian yang paling indah adalah kematian di jalan Tuhan yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, atau juga Imam Hussein. Maka ketika terjadi peristiwa Karbala yang menyaksikan saudara perempuan Imam Hussein, Zainab mengatakan, aku tidak melihat peristiwa itu selain illa sa'ad, illa jamila, kecuali keindahan. Jadi keindahan cinta terletak pada pengorbanan yang paling tinggi. Kita lanjutkan puisi Rumi. Jadi kata Rumi, cinta sejati dibuktikan melalui hatinya yang luka. Tidak ada rasa sakit seperti rasa sakit dalam hati. Rasa sakit karena cinta berbeda dari seluruh rasa sakit. Cinta adalah misteri ilahi. Seorang kekasih mungkin mendambakan cinta ini atau cinta itu, tapi pada akhirnya tertarik pada raja cinta. Bagaimanapun kita menerangkan dan menjelaskan cinta, ketika kita jatuh cinta, kita malu dengan kata-kata kita sendiri. Penjelasan dengan lidah membuat segala sesuatu menjadi jelas, tetapi cinta takkan pernah lebih terjelaskan. Ketika pena bergegas untuk menulis cinta, ia mendua
saat wacana menyinggung soal cinta, pena rusak dan kertas pun robek. Jadi saat wacana menyinggung soal cinta, pena rusak dan kertas pun robek. Dalam menjelaskan cinta, nalar terjerembab seperti keledai di dalam lumpur, kata Jalaluddin Rumi. Jadi ketika negeri atau dipimpin oleh Raja Cinta, kata Rumi, akal digantung. Inilah hakikat cinta. Lalu percakapan cinta Rumi ini inti dari ajaran tasawuf, paling tidak ada dua kata yang sangat populer. Yang pertama adalah mahabbah dan yang kedua isyq. Kata mahabbah biasanya dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, sebuah konsep cinta di dalam tasawuf yang berangkat dari kebersatuan kepada Tuhan. Ya. Mahabbah seperti syair dalam Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Sewaktu ketiga kan Rabi'ah itu pernah membawa satu ember air dan satu obor. Lalu orang bertanya kepada Rabi'ah, mau kemana kamu Rabi'ah? Katanya, aku ingin memadamkan api neraka dengan seember air ini dan menyalakan api surga dengan obor ini. Kata Rabi'ah itu. Nah, cinta dalam Rabi'ah itu, dalam puisi-puisi atau Rabi'ah itu berangkat dari penyatuan, mahabbah. Sementara dalam Jalaluddin Rumi, cinta itu berangkat dari keterpisahan, dari isyq. Dalam Rumi misalnya dipisahkan oleh Samsuddin Tabriz, atau dalam Senandung Seruling katanya, kita berawalnya adalah rumpun bambu, kemudian kita dipisahkan, ya, bambu itu dari rumpunnya, kemudian suara seruling itu adalah lambang kerinduan untuk menyatu lagi dengan rumpun bambu kita. Ini adalah sebuah tamsil. Sebenarnya seperti juga di dalam Al-Quran, ketika Tuhan pertama menciptakan manusia di alamnya para sufi menyebutnya sebagai alam alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Nah, dulu kita berada dalam alam alastu atau rumpun bambu itu, kemudian kita dipisahkan dari rumpun bambu itu, hidup di dunia ini. Nah, segala keluh kesah, derita yang kita alami itu adalah lambang kerinduan kita untuk kembali ke rumpun bambu itu. Nah, inilah beberapa kisah dari Jalaluddin Rumi tentang cinta. Jadi ada cinta seperti cinta perempuan atau pelayan itu kepada tukang emas yang begitu temporer, karena cintanya itu bergantung hanya pada hal yang bersifat fisikal atau material, kecantikan, keindahan, dan fisik, kekuatan. Dan ketika kekuatan dan kekuatan hancur, maka cinta itu pun pergi. Nah, itu cinta yang paling rendah. Di dalam filsafat cinta, tingkat yang paling rendah itu disebut dengan eros, cinta dalam dimensi biologis. Nah, cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Tuhan. Seperti kata Rumi di dalam puisinya tadi, bahwa cinta, ketika kita jatuh cinta, bahkan kita malu dengan kata-kata kita sendiri. Dan cinta itu adalah misteri ilahi, dan dalam menjelaskan cinta, nalar terjerembab seperti keledai di dalam lumpur. Jadi cinta itu tidak bisa kita definisikan. Kita hanya bisa bagaimana menapak pada jalan cinta itu. Itulah demikian kisah pertama
dari Jalaluddin Rumi dalam Matnawi, The Story, The Prince and the Handmaid, kisah seorang raja dan pelayan perempuan yang cantik itu, yang mengandung pesan tentang cinta. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.